Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Umiaroh dari kelas A, Prodi Farmasi 2020 dengan NIM 206130113. Saya akan melakukan praktikum yang berjudul reologi. Reologi merupakan ilmu untuk menggambarkan aliran-aliran cairan dan deformasi dari padatan. Reologi juga mempelajari hubungan antara gesek atau shearing stress dan kecepatan gesek atau shearing rate pada cairan, atau hubungan strain dan stres pada benda padat. Reologi juga erat kaitannya dengan viskositas. Viskositas adalah suatu pernyataan tentang tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas, semakin besar tahanan tersebut. Ada dua tipe aliran dalam reologi, yaitu aliran Newtonian dan aliran non-Newtonian. Aliran Newtonian sendiri dibagi menjadi dua, yaitu aliran non-Newtonian dipengaruhi waktu dan aliran non-Newtonian yang tidak dipengaruhi waktu. Aliran non-Newtonian yang dipengaruhi waktu terdiri dari aliran plastis, aliran pseudoplastis, dan aliran dilatan. Sedangkan aliran non-Newtonian yang dipengaruhi waktu terdiri dari tiksotropik dan antitiksotropik. Alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini antara lain mangkuk, botol bekas air minum, gelas kaca, dan sendok pengaduk. Untuk bahannya terdiri dari mayonnaise, tepung beras, dan air. Siapkan air dengan suhu kamar dalam gelas. Lakukan pengadukan perlahan-lahan, kemudian dipercepat. Ketika proses pengadukan yang semula perlahan kemudian dipercepat, tidak terjadi perubahan air ketika kecepatan pengadukan air dipercepat ataupun diperlambat. Aliran Newtonian adalah aliran di mana jika antara shearing stress dan shearing rate memiliki hubungan tertentu secara proporsional yang disebut viskositas atau koefisien viskositas. Cairan yang memiliki tipe aliran Newtonian meliputi aliran tunggal, misalnya air. Berikut adalah gambar grafik sederhana hubungan viskositas air dengan kecepatan pengadukan. Dari grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa aliran Newtonian adalah aliran yang mengikuti hukum Newton di mana viskositasnya konstan saat shearing rate atau kecepatan pengadukan mengalami perubahan. Aliran Newtonian memiliki hubungan garis lurus di antara shearing stress atau gaya yang diperlukan persatuan luas dan shearing rate atau kecepatan yang dihasilkan dengan intercept 0. Dibuat suspensi sederhana dengan bahan tepung beras dan air dengan jumlah tepung beras sekitar 10% bobot per volume. Kemudian dimasukkan ke dalam botol air minum dalam kemasan bertutup. Dikocok dan dibiarkan hingga mengendap. Setelah mengendap, kemudian balik botol supaya tepung yang telah mengendap dapat mengalir. Cairan dapat mengalir dengan baik ketika botol dibolak-balikan dengan cepat. Ketika suspensi yang mulanya terdapat endapan, ketika botol dibolak-balikan dengan cepat, terjadi perubahan kekentalan. Yang awalnya terdapat endapan,
cairan sedikit encer menjadi kental dikarenakan endapannya larut ketika pembolak-balikan botol. Aliran plastis merupakan cairan dengan tipe air plastik yang sering disebut Bingham bodies. Kurva aliran plastis tidak melalui titik asal 0,0 tapi memotong sumbu shearing stress pada suatu titik tertentu yang disebut yield value. Cairan plastis tidak akan mengalir sampai shearing stress dicapai sebesar yield value tersebut. Pada harga shearing stress di bawah harga yield value, zat bertindak sebagai bahan elastis. Berikut adalah grafik hubungan antara kecepatan pembolak-balikan botol dan kekentalan suspensi selama pengadukan. Aliran plastis berhubungan dengan adanya partikel-partikel yang tersuspensi dalam suspensi pekat. Adanya yield value disebabkan oleh adanya kontak antara partikel-partikel yang berdekatan. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya van der Waals yang harus dipecah sebelum aliran dapat terjadi. Akibatnya, yield value merupakan indikasi dari kekuatan flokulasi. Makin banyak suspensi yang terflokulasi, makin tinggi yield value-nya. Dilakukan pengadukan pada mayonnaise. Pengadukan dilakukan perlahan kemudian dipercepat. Ketika pengadukan dipercepat, sampel menjadi lebih ringan diaduk. Aliran pseudoplastis secara khas diperlihatkan oleh polimer-polimer dalam larutan. Ini merupakan kebalikan dari aliran plastis. Kurva untuk aliran pseudoplastis dimulai dari titik asal 0,0. Tidak ada yield value dan bukan suatu harga tunggal. Berikut adalah grafik hubungan antara kecepatan pengadukan dengan kekentalan mayonnaise selama pengadukan. Dari grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa viskositas mayonnaise turun dengan naiknya kecepatan pengadukan. Terjadinya penurunan viskositas ini disebabkan oleh ikatan antar partikel terlepas oleh adanya pengadukan dengan ikatan terbentuk setelah pengadukan dihentikan. Dibuat campuran suspensi sederhana dari tepung dan air dengan jumlah tepung lebih dari 60% bobot per volume. Kemudian dilakukan pengadukan dengan sendok pengaduk secara perlahan. Setelah pengadukan dilakukan secara perlahan, kemudian dipercepat. Ketika pengadukan dilakukan dengan cepat, sampel terasa mengeras atau lebih kental. Aliran dilatan terjadi pada suspensi yang memiliki persentase zat padat terdispersi dengan konsentrasi tinggi. Terjadi peningkatan daya hambat untuk mengalir dengan meningkatnya rate of shear. Jika stres dihilangkan, suatu sistem dilatan akan kembali ke keadaan fluiditas aslinya. Berikut grafik sederhana hubungan antara kecepatan pengadukan dan kekentalan. Dari grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa pada keadaan istirahat, partikel-partikel tersebut tersusun rapat dengan volume antar partikel pada keadaan minimum. Tetapi jumlah pembawa dalam suspensi ini cukup untuk mengisi volume ini dan membentuk ikatan, lalu memudahkan partikel-partikel bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya pada rate of shear yang rendah.
pada saat sirine stres meningkat, bulk dari sistem itu mengembang atau memuai. Hal itu menyebabkan volume antar partikel menjadi meningkat dan jumlah pembawa yang ada tidak cukup memenuhi ruang kosong tersebut. Oleh karena itu, hambatan aliran meningkat karena partikel-partikel tepung tidak dibasahi atau dilumasi dengan sempurna oleh air. Akhirnya, suspensi menjadi pasta yang kaku. Sekian praktikum mandiri rheologi secara daring dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.